Terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih proses negosiasi bisnis masih terus berlangsung dan pemerintah hanya memfasilitasi saja. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta, ya masih berjalan ya. Yang jelas begini, stok BBM kita Moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, gak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Oke ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi gas melon tersebut tepat sasaran. Kementerian SDM mengkaji rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg. Bahlil menyebut subsidi LPG yang setiap tahun mencapai hingga 87 triliun rupiah saat ini masih diawasi langsung oleh Kementerian ISDM melalui Ditjen Migas. Sementara itu, subsidi BBM senilai 140 hingga 160 triliun rupiah per tahun di bawah pengawasan BPH Migas. Bahlil menyebut pihaknya juga membuka opsi untuk memperluas kewenangan BPH Migas sebagai pengawas dalam penyaluran LPG bersubsidi. Bahlil menyebut hal ini perlu dilakukan lantaran langkah pemerintah yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas melon tersebut. Kita lagi mengeksersis aturannya, memang idealnya LPG ini juga diawasi oleh sebuah badan atau institusi yang cukup. Kalau LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian SDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi dan sampai sekarang kajiannya belum rampung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon tanggapan Menteri ISDM yang menilai dirinya salah terkait harga LPG 3 kg. Purbaya mengungkapkan dirinya akan mempelajari lagi perihal harga LPG 3 kg ini. Ia mengaku mendapatkan data harga asli LPG 3 kg dari stafnya. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angket dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah menangkapnya. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Nanti kita jelasin seperti apa yang sebetulnya. Termasuk apa yang dikatakan Pak Bahlil salah data itu terkait salah data. Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek dari akuntan kan kadang-kadang beda cara ditulisnya. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus bisa uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran. Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan kepala daerah di Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya dana transfer ke daerah pada APBN tahun 2026 yang turun jadi 693 triliun rupiah. Menkyu Purbaya mengungkapkan pemangkasan salah satunya karena maraknya kasus korupsi dana daerah.
keempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau nggak, kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan potongnya itu Kak, utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya, pemimpin itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, DPR Republik Indonesia resmi tetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sumidasko Ahmad. Dalam paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara menjadi undang-undang BUMN dan secara jelas mengganti kementerian menjadi badan pengaturan BUMN. Terdapat 12 poin penting yang terkandung dalam undang-undang BUMN. Salah satunya terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN yang resmi disahkan DPR RI. Dari 12 poin penting tersebut termasuk penetapan Badan Pengaturan BUMN, larangan rangkap jabatan, dan peningkatan transparansi. Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terdapat 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN yang akan mengubah wajah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara secara keseluruhan. Dalam substansi perubahan keempat Undang-Undang BUMN ditegaskan pentingnya peran BUMN sebagaimana diamanatkan konstitusi, dan BUMN perlu terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional dan menguntungkan dengan mengedepankan transparan dan akuntabel. 12 poin penting perubahan Undang-Undang BUMN tersebut di era baru pengelolaan plat merah dari Kementerian ke Badan Pengaturan bisa menjadi kekuatan dalam meningkatkan tata kelola dan kontribusi perekonomian. Berikut 12 penting yang tertera dalam Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan DPR RI pada 2 Oktober 2025. Dengan hadirnya perubahan Undang-Undang BUMN dan ditetapkannya Badan Pengaturan BUMN, diharapkan Badan Usaha Milik Negara ini dapat berkontribusi maksimal bagi program-program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan industrialisasi, serta program lainnya yang selanjutnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal beli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol jadi penyebab batalnya SPBU swasta beli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa
dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan.